Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bala, puncaknya bala, bala yang tertinggi, cobaan yang paling besar adalah qillatus sabri, kurangnya sabar. Ujian terbesar dalam hidup kamu adalah ketidakmampuanmu, kekurangmampuanmu untuk memiliki kesabaran. Rawahu Dailami, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Yuk kita baca bareng-bareng hadisnya 3 kali biar lebih berkah, biar sekali lagi hadisnya jadi obat buat kita semuanya. Baca 3 kali hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahdul bala qillatus sabri. Rawahu Dailami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jahdul bala qillatus sabri. Rawahu Dailami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jahdul bala qillatus sabri. Rawahu Dailami. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jahdul bala qillatus sabri. Kata Nabi, puncak musibah terjadi dalam hidupmu adalah kekuranganmu terhadap kesabaran, ketidakmampuanmu untuk bersabar. Puncak tertinggi dari musibah adalah kurangnya kesabaranmu. Bukan musibahnya yang besar, tapi sabarnya yang kecil. Bukan kegedean musibahnya, bukan, tapi sabarnya yang kurang sabarnya, teman-teman. Coba deh perhatiin, orang-orang besar ujiannya juga nggak kalah besar darimu itu, tapi kenapa kok mereka santai aja, biasa aja, hebat aja, takwa aja, baik-baik saja? Kamu diberi ujian nggak seberapa, tapi udah, saya adalah perempuan paling malang di dunia. Yakin dunia, se-Indonesia deh. Emang iya se-Indonesia, se-Jakarta deh. Masya Allah, Masya Allah. Ngerasanya udah dunia kiamat di atas kamu gitu. Kayak ada gunung runtuh di atas kamu. Padahal nggak segitunya. Masalahnya karena bukan beban hidupnya yang berat, bukan musibahnya yang berat, bukan ujiannya yang besar, melainkan sabarnya yang kurang, sabarnya yang kekecilan. Makanya Bu, Kak, Dek, Nak, bukan minta ujiannya segera diselesaikan, bukan, akan tetapi berusaha untuk membesarkan sabar. Sabarnya yang besar. Kalau bicara musibah, kalau bicara ujian,
Kalau bicara cobaan, semua orang hidup ya pasti punya. Namanya juga hidup, emang pasti banyak masalahnya dah. Kalau mau banyak buahnya pasar induk. Kan begitu. Emang namanya hidup pasti banyak masalahnya. Enggak yang kecil, enggak yang besar. Enggak yang tua, enggak yang muda. Enggak yang kaya, enggak yang miskin. Enggak yang cakep, enggak yang kurang cakep. Semuanya sama-sama punya ujian, semuanya sama-sama punya cobaan. Enggak tuh Ustazah, tuh orang itu kayaknya nggak pernah punya ujian dah. Itu kalau ada orang kamu lihat kayak nggak punya ujian, pasti dia salah satu dari dua orang. Satu, yang sabarnya gede sehingga semua permasalahan hidup bisa dia selesaikan dengan kesabaran, sehingga tampaknya semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Atau yang kedua, karena dia menyembunyikan luka di dalam hatinya dan menampakkannya hanya yang indah-indah saja. Sebagaimana kamu juga, orang yang gak mengenalmu mungkin juga ngelihat hidup kamu gak ada masalahnya, kecuali kalau kamu bising banget di media sosial, kecuali kalau kamu rame banget ngasih tahu orang-orang betapa besar ujianmu itu, jual penderitaan, jual kok penderitaan. Kalau mau jual tuh jualan yang bener-bener aja, jual kerudung, jual abaya, ya kan, jual mukena, jual buku. Jual apa lagi? Jual es teh. Apa-apa. Jangan jual penderitaan. Dong rasanya orang yang paling menderita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kasih tahu, Bu. Saya kasih tahu nih. Bu. Kak. Dek, ini kok yang nyaut sama semua? Saya kasih tahu nih ya, ujian kamu itu nggak ada yang baru. Saya kasih tahu, ujian kamu itu nggak ada yang baru. Jangan ada yang pernah merasa bahwa saya adalah orang pertama yang diuji dengan ujian semacam ini. Nggak ada ceritanya. Kalau kamu merasa saya adalah istri yang dihianati, jutaan perempuan mengalami hal yang sama dengan kamu itu. Jualanmu nggak laku, nggak ada ujian baru, nggak ada. Semuanya udah pernah terjadi. Semua ujian sudah pernah terjadi. Kamu dikasih sakit, kamu bukan orang baru yang dikasih sakit itu. Jutaan orang-orang di atas muka bumi ini mengalami hal yang sama denganmu. Maka jangan pernah merasa jadi orang yang paling menderita. Sebab musibah yang sesungguhnya, musibah yang sebenarnya adalah qillatus sabri, kurangnya sabar. Dulu ada nih seorang santri. Dia kalau seorang pelajar lah ya, dia kalau siang gitu ngaji sama gurunya, ketemu sama kiainya gitu, terus belajar. Tapi ngadunya banyak banget, ngeluhnya banyak banget. Satu hari dia datang, saya kesel sama ibu saya, dia pilih kasih antara saya sama adik saya. Ntar besoknya lagi dia ngaduin,
bapak saya galak. Besokannya lagi dia ngaduin, guru, kakak saya tuh suka menzolimi saya. Ntar besokannya lagi ngaduin temennya, ntar besokannya kayak banyak banget gitu, kayak semua orang nggak ada yang sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Gurunya bilang gini, nak, besok tolong bawain ember, bawa gelas, bawa sendok, bawa garam. Ember, gelas, sendok, garam. Namanya murid, nggak usah banyak tanya. Dia juga nggak nanya buat apa guru nggak. Kita tahu yang namanya diperintah sami'na wa ata'na. Sama kayak ibu-ibu kan juga gitu. Adik-adik semuanya juga gitu. Jangan foto, jangan video, ya udah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jangan cari-cari. Kamu foto ustazah ya? Iya sih. Kenapa kamu foto? Kan tadi dilarang keras. Saya pelan-pelan kok. Oh, namanya nggak boleh. Udah ikut aja biar mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Besokannya dibawa tuh semua yang diperintahkan sama gurunya. Gurunya bawa dia ke sumber air, ke sumber, kayak ke danau gitu. Danau nggak seberapa besar, danau kecil gitu. Airnya jernih, diambil tuh air tersebut itu, penuhin ember, penuhin gelas. Kemudian gurunya mulai mengambil sesendok garam, diletakkannya di gelas, diletakkannya di ember. Kemudian muridnya nih, air di gelas tadi itu yang udah terisi dengan garam sesendok, diaduk sama gurunya, kemudian bilang coba minum. Begitu dia minum sedikit aja dia udah mau muntah. Kenapa kata gurunya? Asin banget guru. Sekarang cobain nih yang di ember, dituangkan sesendok garam. Coba. Asin juga sih guru, tapi nggak terlalu, nggak kayak yang tadi. Yuk, bawa lagi ke sumber tadi itu, danau, dilemparkan sesendok garam, kemudian diambil air segelas, coba minum dia enak. Asin? Enggak. Sedikit? Enggak terasa garamnya? Enggak. Nah, ingat ucapan saya, musibah dalam hidupmu, ujian dalam hidupmu, cobaan dalam hidupmu, permasalahan dalam hidupmu tak lain, tak bukan hanyalah seperti sesendok garam. Ketika ia jatuh ke hati yang sempit, ketika ia jatuh ke tempat yang sempit, asinnya akan sangat terasa. Akan tetapi ketika ia jatuh ke hati tempat yang lapang, maka asinnya tak akan lagi kau rasakan. Nah, maka bukan masalahnya yang diperkecil, akan tetapi hatinya yang diluaskan, hatinya yang dibesarkan, agar ujian yang besar-besar jadi tak lagi terasa. Gitu. Ibu-ibu pernah ketemu orang yang kayaknya pusing mulu dalam hidup, sumpah mulu dalam hidup, pernah? Atau saya ustazah orangnya? Atau kamu merasa begitu tuh, hidup kamu, ih ustazah hidup saya ini pusing mulu ustazah, kayak ujian gak berhenti-berhenti gitu loh ustazah.
Masalah satu selesai, yang satu lagi, yang satu belum selesai, datang lagi yang lain. Belum dari urusan suami, belum dari urusan anak, belum dari urusan mertua, urusan ipar, urusan saudara, belum lagi urusan sama diri saya sendiri. Bu, bukan ujiannya yang harus kamu kecilkan, akan tetapi hatimu yang kurang luas. Hatimu kurang luas, sabarmu yang kekecilan. Hati kamu yang kurang lapang. Coba hatinya lapang, ujian segede apapun nggak akan lagi kamu rasakan. Itulah yang saya lihat hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Hati mereka lapang menerima berbagai macam ujian dalam kehidupan. Ibu, mata saya ini, sepasang mata saya ini berlumuran dosa, tapi Allah izinkan mata saya untuk memandang wajah perempuan yang bahkan nyaris tidak pernah berhenti tersenyum. Ibunda dari guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, Hubabah Zahra. Bu, senyum mulu. Mungkin ada di antaramu yang pernah berjumpa. Saya rasa membenarkan ucapan saya. Sampai saya nggak tahu mukanya kalau lagi nggak senyum kayak gimana gitu. Hubabah Zahra, ibu dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Itu kalau udah saya ketemu tuh, Hubabah Zahra senyum terus. Ntar kalau kita salaman sama beliau tuh, almarhumah sekarang sudah meninggal ya, berapa tahun yang lalu meninggalnya. Kita kalau salaman sama beliau tuh tangan kita dipegangnya, sambil ditanya sama beliau, kif halish, kif akhbarish, kif walidish, kif walidish, gitu. Gimana kabar kamu, gimana kabar keluarga kamu, sehat-sehat semua, gimana kabarnya, terus begitu sambil senyum mukanya. Kayak nggak ada masalah gitu dalam hidupnya, kayak nggak pernah datang ujian berat gitu dalam hidupnya, kayak dari lahir sampai wafat, ya maksudnya sampai segitu tuanya kayak semuanya baik-baik aja gitu. Padahal bu, suaminya diculik, sampai sekarang nggak ketahuan di mana kuburnya. Bukan baru suaminya diculik, dari mulai anak-anaknya masih kecil-kecil. Sayyidil Habib Umar bin Hafid masih umur 10 tahun ketika ayahnya diculik. Ibu-ibu sekalian, kayak apa rasanya seorang istri yang punya suami diculik? Diculik bu, nggak ketahuan masih hidup apa enggak gitu. Kalau misalnya ketahuan udah meninggal dunia, kan seapa-apanya istri bisa bikin tahlil, betul? Tetangga-tetangga mengucapkan bela sungkawa gitu, turut berduka cita, anak pada nangis, saudara-saudari pada menghibur gitu. Tapi kan jelas keadaannya. Sementara ini diculik ibu-ibu sekalian sama kaum komunis masa itu yang sedang menjajah Yaman. Sampai sekarang nggak ketahuan di mana kuburnya. Kayak apa rasanya, coba. Tapi segitunya, andai kamu lihat senyumnya yang nggak pernah hilang itu. Ini nih. Bukan masalah seberapa besar ujiannya, akan tetapi masalahnya kekuatan hati berupa kesabaran untuk menghadapinya. Sabar. Disitulah letak kuncinya.